hidup ini kita diangkat, kita dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa dahsyat. Itulah karya yang luar biasa hidup kita. Saat ini kita bersama-sama boleh hadir di sini untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama. Dan saat inilah saat yang tepat kita juga bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan ini. Saat ini kami bersama-sama berkumpul dalam persekutuan jemaat-Mu GPID Getsemani Makassar Palu, bersama juga dengan saudara-saudara kami yang seiman yang baru kali ini boleh hadir bersama saat ini. Siapapun dia, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memberkati kami, dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan ketika kami membacanya, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan di sepanjang perjalanan hidup ini. Amin. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dalam 2 perikop. Mari silakan membukanya dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Yeremia 17 ayat 1 hingga ayat 10. Perikop kedua dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 17 hingga ayat 26. Silakan beri pembatas di perikop yang kedua terlebih dahulu. Kita buka di perikop yang pertama, Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai ayat 10. Mari arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan yang berkata seperti ini. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang tanya dan intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Kau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar
khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan dalam perikop yang pertama. Diberkatilah kita yang senantiasa konsentrasi untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Bagian perikop kedua, mari kita fokus Injil Lukas pasal 17 hingga ayat 26. Saya baca firman Tuhan, mari kita dengar dan dalam kita menyimak firman yang berkata, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya saja supaya semua mengucapkan kalimat terakhir. Semua mulai. Hari ini kami telah bersikap sangat mengharapkan.
Itu di perikop yang pasal 5. Sekarang kita lihat di pasal 6 ayat 17. Ayat 17. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datang. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh dunia dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kemudian ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia yang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembira, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Yang berbahagialah kita yang senantiasa mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, karena dalam kehidupan kita ini Dia sudah pernah berfirman, "Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat." Haleluya. Stay home, stay safe. Dan karena kehidupan kita ini, di sekitar kita ini ada banyak virus-virus yang selalu mau menggerogoti kesehatan kita, supaya dalam hidup ini kita mengalami sakit penyakit. Iya, virus yang ada, kalau kita sudah kenal itu Omikron, ya. Yang perlu saya jelaskan itu karena banyak sudah di medsos, dan ada malah seorang dokter yang memberikan penjelasan bagaimana Omikron itu, ya, karena bukan bidang saya. Jadi saat ini berbicara tentang virus yang ada terus menggerogoti umat manusia ini. Apa itu? DOSA. Apa itu? Dosa. Ya.
Dosa karena ini lidah, mulut. Ya kan? Nah, kalau kita menggunakan prokes, ini kan pakai ini kan, masker. Mulut kita ini secara rohani harus dimasukkan juga. Jaga lidah, itu, jaga bibir kita, mulut kita, supaya jangan sampai melakukan apa? Perbuatan dosa. Itu. Karena kalau kita tidak menjaga bibir mulut kita, kita akan jatuh ke dalam dosa. Lihat saja situasi di mana saja kita ada. Orang biasa kalau tidak hati-hati menggunakan lidahnya bisa ribut. Sehingga muncullah drakor. Stop drakor itu. Tapi kita harus bagaimana? Terus hidup seperti nas pembimbing yang dibaca tadi oleh Ibu Diaken yang baik hati, Ibu Grace, luar biasa. Bagaimana orang yang disebut dengan bahagia ya dalam hidup ini, dia harus menjaga diri dalam kehidupan ini dari kehidupan kumpulan orang fasik. Kalau tidak menjaga lidah kita, bibir kita, itu kita termasuk dalam kumpulan orang fasik. Warning, ya? Supaya kita berbahagia, itu mari kita selalu jaga lidah, jaga hati. Yeremia sebagai seorang nabi, dia bergumul. Bagaimana dalam pergumulan ini dia sebagai penyambung lidah Allah. Umat Yehuda itu sudah dirasuki oleh virus. Virus apa itu? Halo? Iya, dosa. Karena mereka itu ya tidak takut lagi kepada Tuhan. Mereka mau hidup semau gue. Tidak? Orang yang menganggap yang lain munafik, yang lain fasik, padahal diri sendiri coba cermini juga. Seperti itu. Tapi mari kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini penyeragaman pemberitaan firman Tuhan, supaya virus dosa itu jangan menggerogoti kehidupan kita, ya kan? Jangan menjauh dari Tuhan, ya kan? Karena kalau menjauh dari Tuhan, dikatakan apa tadi? Terkutuklah. Itu tajam sekali bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua kita yang hadir saat ini tajam, terkutuklah. Kalau saat bilang itu terlalu apa nanti ya, tajam. Tapi nanti baca di rumah tanpa saya jelaskan setahu itu. Tapi kita mau melihat bagaimana kehidupan seperti nas pembimbing, supaya kita disebut sebagai orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang tidak hidup menurut kumpulan fasik. Supaya kita jaga hati kita, jaga hati, jaga lidah, jaga mulut kita, supaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau diberkati oleh Tuhan? Sebagian di sini mungkin apakah di dalam hati atau apa? Apakah Bapak Ibu Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Mau. Nah, itu saya suka itu, saya like itu. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan manusia dalam hidup ini. Terkadang kan kita takut leh, karena dia leh, aduh jangan-jangan dia begini leh, jangan-jangan dia bicara begini leh, takut saya leh. Andalkan Tuhan, maka Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Kalau tadi saya membaca di perikop yang sudah dikritisi oleh rekan saya Pak Insi Penatuan Surumade, sebenarnya di situ hati Tuhan tahu sampai di dalam hati. Orang-orang Farisi itu perhatikan tadi yang saya baca itu, jangan
Coba perhatikan. Memang saya akan pastikan kalau saya baca ini dulu, pasti ada yang akan menyampaikan ini berbeda. Harus senang. Yesus tahu siapa Anda dan saya. Meskipun di dalam hati berkata, siapa yang dapat mengampuni manusia? Siapa dia? Yesus, cuma Yusuf, tukang kayu anak dia. Kenapa? Dia pandang enteng orang. Sampai sekarang ada orang suka pandang enteng orang. Dan Tuhan Yesus dia pandang enteng. Bahaya. Jangan pandang enteng orang. Ini Yesus menegur. Karena Yesus mengatakan, angkatlah tilammu, ya kan? Dan pulanglah, karena dikritik oleh orang-orang yang mengaku diri hebat. Ya, jangan menganggap diri hebat. Biarlah orang lain yang menganggap kita hebat. Ya kan? Terkadang kan begitu banyak. Dianggap diri, oh saya paling tahu itu. Saya yang oke. Kalau orang lain yang mengatakan, itu bagus dia. Idenya juga baik. Nah itu baru saya akui. Karena orang lain yang mengatakan. Tapi kalau cuma diri sendiri yang hilang, paling orang cari speknya. Nah, karena itu, Yesus tidak respect juga dengan cara berpikir dari orang ketika orang yang tentu menganggap dirinya benar, ya, yang menyalahkan Yesus, dia salahkan karena dia anggap lebih hebat dari Yesus. Kenapa dia bisa mengampuni dosa? Yesus bilang apa? Anak manusia, guru besar itu, anak manusia dia punya hak untuk mengampuni dosa. Itu bukan manusia-manusia orang kecil begini. Kalau saya cuma bilang ya dosa diampuni, ini anak mempan. Kalau Yesus bilang dosamu sudah diampuni, apalagi dia memberikan dirinya, dia berkorban, ya kan? Nah, nanti kita akan memperingati, tapi belum saatnya saya bicara tentang. Tapi saya harus sentil juga ya. Nah, karena itulah di perikop yang kedua ini luar biasa kalau kita perhatikan. Ada ucapan bahagia yang terkait juga dengan nas pembimbing. Ya. Bagaimana dalam kehidupan ini ketika Yesus memandang murid-muridnya? Katakanlah seperti ini. Saya bukan Yesus ya. Saya memandang dari Pak Dolo sampai di samping kiri, sampai yang ada di balkon. Oh, ada kiri di sana. Ya, Yesus tahu, sehingga dia menyampaikan ucapan bahagia, dan ini warning peringatan. Terkadang kan kita ketawain orang, tapi kalau Yesus sudah bilang pas ketemu, nanti Yesus akan katakan, cilakalah kamu yang sekarang ini ketawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih tahu begitu, sakit hati Pak. Tapi kalau Yesus berkata, pasti benar. Ya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari bagian perikop yang kedua, ucapan bahagia dan peringatan yang ada ini, kalau di sini narator yang ada ini menyampaikan narasinya. Kemudian di sini si penulis Injil Lukas dia ingat apa ucapan bahagia Yesus, sehingga dia menuliskan bagian-bagian yang penting di dalamnya. Sehingga dari bagian inilah Yesus mau menyatakan supaya dalam hidup
ini kita harus saling mengasihi. Lihat kaitan ayat berikutnya, ya. Tidak lepas kaitan. Kasih musuh sekalipun kasih. Ada di antara majelis juga, soalnya aku omong. Ada? Mudah-mudahan tidak ada sini. Mudah-mudahan, gitu. Kalau saya tidak diajak omong, kalau siapa lewat sini kok, gitu. Biar dia tidak, biar dia acuh. Gitu. Tapi konsekuensinya Yesus bilang apa? Jangan pendam amarahmu sampai, jangan sampai matahari terbenam bertahun-tahun masih juga. Ya aku tokor. Orang utara bilang apa? Ada di sini orang utara. Oh, hanya jangan Bapak Ibu Saudara. Musuh sekalipun ini harus dikasihi. Kemudian jangan menghakimi. Terkadang kan kebanyakan kita ngana salah ini, ngana harus hakimi. Kita punya hakim loh. Kalau kita mau ganti Tuhan itu sebagai hakim, kecuali Bapak Ibu Saudara ada di sini yang di pengadilan bagian hakim, nah itu tidak masalah karena dia punya tugas itu, beda. Tapi kalau kita orang yang ada, jangan saling menghakimi. Sehingga dalam hidup ini, dari apa yang dikemukakan oleh penginjil Lukas dalam narasi iman, ucapan bahagia dan juga warning peringatan yang ada ini yang disampaikan oleh Yesus itu kiranya tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Jagalah mulut, jagalah bibir, supaya jemaat kita dimanapun, kemanapun kita pergi, ada sukacita, ada damai. Tuhan akan terus menolong sehingga perjalanan kehidupan kita ke depan dalam membangun kehidupan berjemaat kita semakin maju bukan mundur. Apalagi harus dibentuk panitia pembangunan untuk rehabilitas pembangunan gedung gereja dan kanopi. Nah, tadi juga saya bahas itu tentang dengan transkategorisasi, jangan ada kanopi di sini. Kanopi, supaya kita bersama-sama bagaimana jaga lidah, jaga bibir, jaga supaya kita bisa berpartisipasi, berperan. Jangan lagi banyak komentar beginilah, komentar begitulah, saling menyalahkan, saling ini, saling itu. Kapan mau maju kita jangan dipilih semuanya kalau begitu. Kalau kita ini harus jaga. Rasul Yakobus bilang lidah itu seperti api. Jadi kalau lidah itu dibiarkan dia begitu ngomong sembarang doa, dia bisa bakar itu apa itu, yang apa itu. Nah itu saya tidak perlu komen panjang. Tuhan akan menolong kita, ya, supaya hidup kita menjadi orang yang terus menjaga bibir kita, supaya kita membangun kehidupan berjemaat kita, membangun keluarga kita, membangun diri kita dalam kebersamaan, kita tetap hidup di jalan orang benar. Semua katakan amin. Jalan hidup orang benar.